A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTuber semuanya yang sangat saya cintai dan hormati. Ngaten Ustaz, putranya berapa ini ceritanya? 3 putri semua. Oh, 3 putri semua. 3 putri semua. Nggih. Belum ada putranya. Ya itu ya, tapi pun itu harus saya syukuri. Ya amanat lah di sisi amanat. Insya Allah kan nanti juga dapat putranya, putra yang berapa istilahnya itu yang lengkapi. Gini Tat, dalam Islam itu bisa diterangkan cara mendidik anak karena putra panjenengan kebetulan perempuan semua. Ya kalau sekedar konsep ya sedikit-sedikit ya Pak Cucuk. Tapi kalau mau menerangkan saya itu nggak berani karena ya secara zahir kan anak-anak saya belum besar ya. Artinya kalau istilah orang Jawa kan urung ketok dadi apa ora, kan begitu toh. Nek wis dadi mungkin yang sepuh bisa cerita. Nah, saya mau nyampaikan itu tuh ya agak sungkan. Apalagi masih muda walaupun ini sudah putih semua. Gini Tat, ini kan terus terang pandemi sampai sekarang juga belum berakhir. Indonesia termasuk banyak bencana di akhir-akhir ini. Baik bencana ekonomi menurut saya maupun bencana alam. Ini pandangan Ustadz melihat kondisi yang semacam ini gimana ini Ustadz? Ya tentang bencana ya, apalagi bencana setahun 2 tahun terakhir inilah tentang COVID ya ini Pak. Yang menarik tuh malah sebetulnya untuk dicermati itu sebenarnya bukan pada COVID-nya sebetulnya Pak. Ini kalau saya mencermati. Kok menarik Tat itu gimana? Yang menarik itu bagaimana sikap umat terhadap COVID. Pemberitaan. Pemberitaan COVID itu. Kalau saya ini dalam konteks umat Islam ya. Umat Islam secara khusus. Bukan umat dan bangsa Indonesia secara umum enggak, tapi umat Islam secara khusus. Jadi sehubungan dengan pandemi ini kan umat Islam terbagi 3 kelompok itu Pak Cucu. Kelompok pertama yang mengikuti musyawarah ulama. Ya. Jadi umat yang kelompok pertama ini tidak peduli pemberitaan mainstream. Apa yang dikatakan WHO, mau dikatakan siapa saja, pemerintah resmi atau apa kayak dia tidak peduli soal itu. Tapi ketika ulama yang bermusyawarah dan menjelaskan kepada umat baru mendengarkan. Jadi mengikutinya pun sesuai dengan syariat ulama. Dan ini sebetulnya bentuk ya ketaatan yang bagus. Ketaatan yang bagus. Karena dalam Islam itu kan ada 3 poros sebetulnya antara ulama, umarok dan umat. 3 poros itu. Itu satu kelompok pertama. Jadi kalau di Indonesia yang bermusyawarah itu kan seperti kalau di Muhammadiyah hasil dari Majelis Tarjih. Kalau di Nahdlatul Ulama hasil dari Bahthul Masail ya. Dari MUI itu kan musyawarah ulama. Tidak seorang diri dia. Bermusyawarah. Nah, kelompok kedua dia tidak seakan-akan musyawarah ulama ini tidak ada. Karena yang dipakai pendapat seorang alim. Biasanya dari pondok pesantren. Jadi ngaji sama satu pondok pesantren, satu ustadz atau apa. Ya dia ngikut ini. Ini ngikut kemana? Kadang seringkali kalau saya cermati tidak jarang
pimpinan pondok pesantren ini yang dia tidak berormas, itu mengikuti pendapat seorang alim yang di luar negeri, tidak mengikuti, tidak mungkin dilihat saja tidak. Jadi ulama yang ada di negeri ini mungkin saja tidak dilihat. Yang dilihat ulama yang ada di luar negeri pun bukan dalam arti musyawarah ulama luar negeri, tetapi satu tokoh. Yang ketiga, umat yang tidak melihat musyawarah ulama, tidak mengikut seorang alim, tapi semangatnya pribadi. Ya, semangat pribadi. Nek wis wayahe kena ya kena, nek ora ya ora. Penting ibadah semangat, kan begitu. Jadi antara ini kedudukan yang tertinggi yang mana? Menurut saya yang pertama. Karena kedudukan musyawarah. Rasulullah sendiri, jika wahyu tidak turun, Rasulullah musyawarah kok. Artinya kedudukan musyawarah itu mendekati wahyu. Mendekati wahyu. Walaupun seperti dialognya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, bahkan Sayyidina Umar sendiri membentuk majelis syura ya, tim musyawarah ya. Walaupun mungkin umat ada yang kurang cocok dengan hasil musyawarah ulama, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Wajar likuli ra'sin ra'yun, tiap kepala pasti ada pandangan. Gitu. Tapi pandangan kita ngikut pandangan siapa? Ngikut pandangan musyawarah itu kedudukan tertinggi. Nomor 2, mengikuti seorang alim. Tapi menurut kaidahnya jika tidak ada musyawarah ulama. Pokoknya tertinggi musyawarah. Musyawarah karena terdiri dari sekumpulan orang alim. Kan gitu. Jamaknya kan ulama. Istilahnya banyak pikiran, banyak pendapat yang dikumpulkan jadi keputusan tadi. Yang kedua, umat Islam tidak etis kadang-kadang gimana ya. Jadi kesiapan untuk berbeda pendapat ya ada saja. Ada umat yang tidak mau sholat di masjidnya sendiri karena tidak menerapkan protokol kesehatan. Tapi ada umat yang pindah masjid karena masjidnya menerapkan protokol kesehatan. Karena bagi keyakinannya masa sholat soft berjarak, harus pakai masker. Ya itu tadi. Ya, saya tidak membahas perbedaan itu, tapi 3 pendapat ini sandarannya kemana? Majelis musyawarah ulama, pendapat seorang alim atau karpe dewi. Nah, itu kira-kira itu saja. Itu termasuk musibah besar itu. Iya, betul sekali. Apalagi belum ada tanda-tanda berakhir ya tadi ini. Karangannya kan meningkat ini. Makanya kemarin itu termasuk saya juga, walaupun ada kontroversial, ada seorang tokoh yang diberi gelar profesor karena kepemimpinan. Itu secara faktual, iya. Karena di tubuh umat Islam sendiri sebetulnya perkara yang sejak dulu Rasulullah memang doanya Allah belum kabulkan, yaitu menyatukan hati umat. Ya. Itu dinamikanya umat Islam begitu. Urusan COVID saja di masjid terjadi banyak perbedaan dan itu agak kencang. Kadang-kadang juga membingungkan kan? Kan itu musibah besar tuh itu. Kalau musibah alam orang bisa, tapi kalau yang itu belum tentu bisa menyadari. Bagaimana solusinya ketika menghadapi diri kita berbeda dengan mayoritas di satu masjid? Saya Pak Cicup, misalnya Pak Cicup jamaah masjid A, saya jamaah masjid B. A dan B ini perbedaan. Kenyataannya saya jamaah masjid B, sedangkan keputusan jamaah masjid B ini nggak cocok saya. Saya pindah sholat di tempatnya Pak Cicup, cocok saya. Dan kebalikannya Pak Cicup nggak cocok dengan keputusan sholat ini. Ini masalah etika, adab. Adab aja ya. Kalau nggak cocok diam dan ikuti yang terdekat. Kalau nggak cocok bikin baru atau keluar barisan bagaimana? Nah,
nggak ada masalah, itu nggak kan ada musibah, rampung-rampung, ya musibah. nggak cocok, keluar barisan, Nggih. atau malah bikin tandingan kan, nggak cocok bikin baru, nggak cocok bikin baru. Jadi repot nanti Repot malah. itu, Repot ya kan? sekali. Nggih. Nggih, ngaten Ustaz, ini sudah cukup panjang kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan ini kami ada kenang-kenangan dari Yuk Ngaji di Rumah Antik. Masya Allah. Channel kami ini mohon maaf, ini kami buku Jenderal Sudirman ini kami pilih dari koleksi Oh, Masya Allah, koleksi jazakumullah. saya. Jadi tidak baru Ustaz, mohon maaf. Tapi kalau ini insya Allah baru. Dan saya pilih Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman kan punya latar belakang guru Ustaz. Saya berharap Ustadz nanti juga seperti Jenderal Sudirman, tapi jadi jenderal dakwah gitu loh Ustadz. Ya mudah-mudahan hadiah atau tondo tresnonya Pak Cicup sama saya dan doa harapannya itu ya mudah-mudahan Allah dengar. Dan saya bisa tumbuh semangat untuk menyambut doa itu karena ya kalau kita bisa sampai kepada sepatunya saja Pak Dirman itu sudah luar biasa. Luar biasa. Sampai bisa pada tingkatan sepatunya beliau saja sudah siap kotor diajak jalan kemana ya, walaupun tidak berbicara saat sepatu kan ya, itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Jadi saya terima dengan lapang dada dan senang hati ini Jenderal Sudirman. Yang belakang ini dasarnya bangun pagi. Pasti penjenengan sudah melakukan menikah. Nah karena Mohon maaf. saya dioleh-oleh ini, saya juga ini ya spontan juga ya. Saya tak ngoleh-ngoleh Pak Cicup lah. Oh ngaten. Ini aja, ini buku baru. Ini buku baru Pak Cicup. Ini buku baru. Saya baru baca sedikit Muhammadiyah dan orang-orang yang bersahaja. Mas Ini Hajrianto. Mas Hajri. Oh, Nggih. kebetulan ini waktu di Jogja kan kosnya bersebelah kamar dengan saya. Oh gitu. Nggih. Dan Mas Hajrianto juga pernah ngisi di channel kita. Zoom ya? Bukan. Enggak, bukan Zoom ya? By request itu. Request ya. Dikirim ada tiga kali. Mas Hajrianto. Ini buku ini di rumah saya belum lama. Oh, ngaten. Saya baru buka-buka tentang ini ya, tapi nanti saya lain kesempatan bisa tak pesen sama Nasihatul Aisyah yang anunya ini Muhammadiyah dan orang-orang yang bersahaja. Terima kasih Ustadz. Saya kemarin juga baru saja merampungkan bukunya Pak AR yang luar biasa itu, kesederhanaannya dan keikhlasannya bisa jadi contoh kita bersama. Ini juga Pak Hidup, Pak Kasman, beliau ini saksi sejarah bangsa dan pergulatan Pancasila ini. Para YouTube ya semuanya yang sangat saya hormati dan cintai, sudah agak malam kita berbincang kepada Ustadz Arif. Terima kasih yang banyak sekali atas Masya Allah sambutannya yang luar biasa dan bukunya juga terima kasih bukunya Mas Hajrianto ini dan kopinya juga enak, moga-moga jadi amal soleh panjenengan sekeluarga. Saya juga sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pak Cicup dan seluruh kru atau tim dari channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Jangan lupa harus dibuka, dilihat, didengarkan kearifan lokalnya. Kalau nasional kan sudah banyak. Yang lokal-lokal ini yang nanti akan menjadi basis dari perubahan-perubahan keumatan, kebangsaan dari kearifan lokalnya. Seperti beliau ini merintis luar biasa. Sudah pensiun beliau ini. Seperti Rasulullah pensiun, tetapi pikirannya jalan terus. Tidak ada hentinya Pak Cicup ini berkreasi. Masya Allah. Mudah-mudahan yang muda bisa ngikut ini. Saya kok nyontoh penjenengan berkreator itu. Kan masih muda. Pak Cicup sudah
umur pensiun, lah apakah saya nanti seusia Pak Cicup bisa sekreatif ini? Ya mudah-mudahan bisa ngikuti jejak Pak Cicup ini. Jadi muatan lokal tadi termasuk bagus juga ya, Tat, kita angkat kekuatan lokal maksud saya. Bagus ya, Tat, ya. Bagus itu. Moga-moga saya bisa teruskan. Amin. Channel ini menjadi juga channel alternatif yang bernuansa dengan etnik Jawanya. Ngaten para YouTuber semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya kepada kolega-kolega Anda. Nggih. Sebagai penutup, ini ada parian Jawa karena Ustadz bukan orang Jawa asli. Jawa kelahiran Solo saya. Tapi kan bukan orang Jawa asli. Ngaten nggih. Parianipun ngaten Ustadz ini menarik ini. Nggih. Sapa duwe sabuk lulang tak tukune selikur ece. Sapa sing nutupi wirang tak aku sedulur dhewe. Ini sangat Jawani banget Ustadz. Nggih. Jam 4 wis nyumet kompor. Nyumet kompor masak sarapan. Dadi pejabat, jo dadi koruptor, dadi koruptor golek suapan. Ngaten Ustaz, ini parian Jawa. Jero kalau bahasa Jawanya. Moga-moga begitu, ini tidak menyindir siapa-siapa saja. Moga-moga kita juga bisa sebagai introspeksi ada parian ini. Justru semoga ada yang tersindir. Oh, ngaten. Iya, kalau ada yang tersindir kan nggak mungkin lahir parian. Apa namanya? Parian itu. Oh, ngaten. Jadi parian juga tahu panjenengan Ustaz. Orang Jawa kok. Ngaten para YouTuber semuanya, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.